Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Al-hadis au kama qol. Yang saya muliakan para pendengar, pemirsa dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua senantiasa bisa menikmati bulan-bulan di antara beberapa bulan yang insya Allah bulan Ramadan termasuk bulan yang penuh kemuliaan. Sebelum saya lanjutkan, mari kita sempatkan sejenak, kita doakan kepada para garda terdepan, yaitu saudara-saudara kita yang profesinya sebagai seorang kesehatan. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan selalu kekuatan, selalu diberikan keistiqomahan, dan selalu diberikan bertambahnya kesabaran, karena beliau merupakan para sosok yang luar biasa, sehingga bisa meninggalkan, bahkan meninggalkan keluarganya demi untuk kemaslahatan umat. Saya yakin saudara-saudara kita yang profesinya sebagai kesehatan mengharapkan bisa berkumpul sebagaimana saat ini kita berkumpul dengan keluarga kita juga. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya wabah yang saat ini sama-sama kita ketahui, yang lagi diuji oleh Allah ta'ala, kita semua senantiasa dihilangkan oleh Allah ta'ala dengan wasilah sa'adatul istijabah. Sa'atul istijabah yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mari sama-sama kita kirim Fatihah kepada baginda Nabi, termasuk hajat-hajat yang tadi saya sampaikan, termasuk keluarga kita semua, orang tua kita semua. Diridhoillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, barusan kita membacakan suratul Fatihah. Ini termasuk nikmat yang luar biasa. Kalau kita syukuri, insya Allah janji Allah ta'ala la azidannakum akan ditambahkan kepada kita semua, termasuk nikmat-nikmat yang tidak kita sangka-sangka, termasuk nikmat adanya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nikmat kita bisa mendoakan sesama saudara-saudara kita semua. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menyempatkan mengingat untuk memuji membaca salat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil kiamah kita dikasih jalan menuju surganya Allah ta'ala. Karena ada sebuah hadis mengatakan, ketika seseorang itu memutus sholawat kepada baginda Rasul, kelak dia pun akan diputus jalan menuju surganya Allah ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, termasuk golongan-golongan orang-orang yang senantiasa membaca salat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa pendengar dimanapun berada, alhamdulillah saat ini kita sudah masuk pada bulan Ramadan yang 2 bulan yang lalu sudah kita siapkan dengan bacaan doa agar supaya kita disampaikan pada bulan yang penuh mulia ini. Ada yang mengatakan dalam hadis, awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiru idkun minan nar. Ada yang mengatakan juga bulan Ramadan ini merupakan syahrul kitabullah, merupakan bulan kitabnya Allah Ta'ala.
Maka dari itu 2 bulan yang lalu kita senantiasa standby dengan selalu memanjatkan doa yang mana telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballina Ramadhana. Akhirnya sampailah saat ini kita semua dan keluarga kita semua merasakan datangnya bulan Ramadan. Maka dari itu di dalam bulan Ramadan ini dikatakan juga sa'atul istijabah. Itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan sampai kita siakan malam-malam kita untuk senantiasa kita sanggong sepertiga malam. Siapapun profesinya, bagaimanapun profesinya, entah yang jomblo fisabilillah atau yang jomblo fi ghairi sabilillah, kita manfaatkan waktu malam kita untuk senantiasa bermunajat kepada Allah. Kita sampaikan apa yang menjadi problem kita sampaikan apa yang menjadi hajat kita senantiasa. Yang banyak hutang sampaikan kepada Allah agar supaya diberikan jalan oleh Allah Ta'ala. Yang statusnya jomblo fisabilillah, berdoa kepada Allah agar supaya diberikan jodoh secepat mungkin. Yang mungkin statusnya skripsi belum selesai, bermunajat kepada Allah setelah selesai bulan Ramadan diberikan kemudahan semuanya oleh Allah Ta'ala. Karena begitu mulianya bulan Ramadan. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah keterangan di dalam kitab Dhurratun Nasin. Kebetulan ini kitabnya ada di depan saya. Coba saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam fadilah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah 9. Jadi biar nanti saya tidak dikira kaleng-kaleng apa yang saya sampaikan. Saya menyampaikan ada dalam kitab. Bisa dibuka nanti halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah syahri Ramadan. Fadilah bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyampaikan kepada Musa. Inni a'taitu ummata Muhammad nuraini. Wahai Musa, aku memberikan 2 perkara kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa nuraini, 2 cahaya. Qila yadurruhum dhulumatani. Yang 2 cahaya itu yadurruhum dhulumatani, tidak akan memberikan kesulitan atau bahaya ketika datangnya 2 kegelapan. Lantas Nabi Musa bertanya kepada Allah, faqala Musa, ma an-nurani ya Rabb. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma nurani ya Rabb, apa 2 cahaya itu? Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, faqala Allah ta'ala nurun Ramadhana wa nurul Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan Musa, wahai Musa, 2 cahaya, yaitu pertama adalah cahaya Al-Quran, dan yang kedua adalah cahaya bulan Ramadan. Lantas Nabi Musa bertanya, lantas faqala Musa wa ma adh-dhulumatani ya Rabb, lantas 2 kegelapan ini apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan dari Musa, qala Allah Ta'ala dhulumatul qabri wa dhulumatul yaumil qiyamah. Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa, 2 kegelapan itu adalah dhulumatul qabri wa dhulumatul yaumil qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memberikan keistimewaan untuk kita umat baginda Rasul, yaitu 2 cahaya. Apa itu? Cahaya Al-Quran, dan yang kedua adalah cahaya bulan Ramadan. Beruntung sekali kita sama-sama bermuhasabah. Mungkin dengan majelis ini apa yang saya sampaikan memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Khususnya adalah 2 cahaya yang jangan sampai kita tinggalkan begitu saja, sehingga kita mengharapkan 2 cahaya itu berada pada diri kita, dan kelak nanti kita tidak akan kesulitan ketika datangnya 2 kegelapan. Apa itu? Yaitu dhulumatul qabri wa dhulumatul yaumil qiyamah. Nah, para pendengar dimanapun berada, bisa kita ambil kesimpulan diskusi Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad dengan 2 cahaya. Cahaya pertama adalah cahaya Al-Quran, dan yang kedua adalah cahaya bulan Ramadan. Alhamdulillah saat ini sudah masuk bulan Ramadan. Agar supaya cahaya ini tidak hilang begitu saja tanpa harus kita nikmati, tanpa harus kita ambil, perlu kita
upayakan, memperjuangkan agar supaya cahaya itu bisa kita nikmati. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melaksanakan puasa Ramadan, zahiran wa batinan, yaitu dengan cara menahan makan dan minum, dan juga menahan dari semua segala sesuatu yang mengandung kemaksiatan, yang intinya jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaitu membaca Al-Quran. Makanya bulan Ramadan ini termasuk dikatakan bulannya diturunkannya Al-Quran, bahkan bulannya diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat diturunkan pada bulan Ramadan, kitab Zabur juga diturunkan pada bulan Ramadan. Lantas kitab Injil juga diturunkan pada bulan Ramadan, termasuk Al-Quran. Jadi semua kitab ini diturunkan di bulan Ramadan. Lantas apa yang harus kita lakukan agar supaya malam-malamnya kita ini mengandung malam yang luar biasa? Apalagi dalam bulan Ramadan ada malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan Al-Quran dijelaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam 1000 bulan. Nah, maka dari itu apa yang harus kita siapkan? Yang harus kita sanggong, kalau bahasa Korea, bahasa Jawanya ya, harus kita manfaatkan. Makanya dengan cara apa? Kalau puasa Ramadan sudah pasti ya. Nah, setelah bulan Ramadan, setelah kita puasa Ramadan, malam kita manfaatkan dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir, memperbanyak itikaf. Apalagi kita yakin hajat-hajat kita semua ini banyak sekali. Makanya kita bantu, kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sisi dari apa yang kita inginkan agar supaya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lantas ada sebuah keterangan lagi, agar supaya bulan Ramadan ini baik siang maupun malam ini mengandung dengan makna yang luar biasa, sampai-sampai surganya Allah Ta'ala itu merindukan terhadap hamba Allah, terhadap umat baginda Rasulullah SAW yang mau mengamalkan 4 perkara. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Al-jannatu utawi surga mushtaqatun, itu rindu atau mengharapkan ila arba'atin nafar, terhadap 4 golongan. Jadi surganya Allah Ta'ala itu merindukan terhadap umat Rasul yang ketika 4 perkara ini mau diamalkan. Yang pertama apa? Talil Quran. Kita sudah tahu bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan syahrul kitabullah. Jadi surga ini merindukan apa? 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran, yaitu orang yang senantiasa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Maka dari itu dengan momentum bulan Ramadan ini, mungkin tahun kemarin tidak pernah membaca Al-Quran, sehingga tahun ini bisa memegang Al-Quran. Mungkin tahun kemarin tidak pernah membaca, bahkan memegang pun, sehingga tahun ini bisa mendengarkan. Mungkin tahun kemarin tidak pernah memegang, membaca, mungkin tahun ini kita berkumpul dengan orang-orang yang baca Al-Quran. Sehingga bertambahnya waktu, insya Allah kita tergolong orang-orang yang talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wahafidil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Nah, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perbuatan apapun. Maka dari itu dikatakan salamatul insan fi khifdil lisan, keselamatan manusia itu terletak kepada kata-katanya maupun ucapannya. Itu yang nomor 2 yang dirindukan oleh surganya Allah Ta'ala. Dan yang ketiga apa? Wamut imil ji'an, itu memberikan makanan terhadap orang-orang yang lapar ataupun membutuhkan. Kalau sekarang sangat mudah sekali kita temukan. Makanya ketika bulan Ramadan banyak sekali yang bersedekah takjil makanan, bersedekah takjil minuman dan lain sebagainya. Ini semata-mata andai kata dia tahu, dia akan semakin semangat lagi untuk apa? Bersedekah makanan, minuman terhadap orang-orang yang lapar, khususnya terhadap orang-orang yang dalam keadaan berpuasa. Lantas yang keempat apa? Wasomi Ramadhana, dan orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Para pendengar dimanapun berada, sampai segitunya surganya Allah Ta'ala itu merindukan. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, ketika bulan Ramadan sudah ada di hadapan kita, bahkan kita rasakan, kita alami, kita kerjakan, mari sama-sama kita manfaatkan.
khususnya sepertiga malam, yaitu pada malam hari, kita manfaatkan untuk tadarus Al-Quran. Kita gunakan untuk senantiasa zikir kepada Allah. Kita gunakan untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menutup kemungkinan dengan niat yang ikhlas di dalam hati kita, niat ketulusan kita, ternyata bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam 1000 bulan yang pastinya diturunkan di bulan Ramadan. Maka dari itu, para pendengar dimanapun berada, mari sama-sama kita jadikan momentum bulan Ramadan ini khususnya pada malam hari yang mungkin sebelum-sebelumnya tidurnya agak awal, habis itu bangunnya pun kesiangan. Untuk bulan Ramadan ini mari sama-sama kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan untuk senantiasa tadarus Al-Quran, untuk senantiasa qiyamul lail, untuk senantiasa bermunajat. Kita sampaikan apa yang menjadi problem kita semuanya. Kita manfaatkan bulan Ramadan, insya Allah sa'atul istijabah akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan ini senantiasa memberikan vitamin, memberikan suplemen untuk kita semua, khususnya saya pribadi, sehingga menjadikan bulan puasa tahun ini menjadi bulan puasa yang berbeda daripada tahun-tahun kemarin, sehingga bulan Ramadan ini menjadikan kualitas iman kita sangat beruntung dan sangat bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk keluarga kita semua. Dan juga mohon kita sempatkan dalam malamnya kita bermunajat, kita sempatkan, kita minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini semua. Ya Allah ya Rabb, tolong hilangkan atau tolong hapuskan, tolong berikan solusi atau obat dengan adanya virus atau COVID-19 ini. Insya Allah dengan semakin banyaknya kita berdoa bermunajat kepada Allah dengan waktu sa'atul istajabah ini akan senantiasa Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan kemanfaatan. Saya Al-Fakir, Al-Hakir, Al-Dhaif. Apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati para pendengar semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.